Saya Cenata Hirsayapta dari NIM P2724 2023 sebagai presentator. Saya Karisa Fernanda dari NIM P2724 2023 sebagai presentator. Saya Marsalina Kusmawati dengan NIM P2724 2023 029 sebagai presentator. Saya Meta Zalia Nurjana dengan NIM P2724 2023 031 sebagai presentator. Selamat menyaksikan materi dari kami. Terus itu pencet kan dari ajarnya apa? Definisi LPP menurut Farmakope 4. Menurut Farmakope Indonesia 4, sediaan parenteral volume besar ada injeksi dosis tunggal untuk intravena dan dikemas dalam wadah bertahan dan volume lebih dari 100 ml. LPP biasanya digunakan untuk cairan irigasi dan dialisis. Saat ini cairan LPP digunakan pula sebagai cairan membawa obat lain dan juga nutrisi parenteral. Kemudian sediaan parenteral. Sediaan parenteral adalah sediaan yang digunakan tanpa melalui mulut atau dapat dikatakan obat dimasukkan ke dalam tubuh selain saluran cerna atau langsung ke pembuluh darah, sehingga memperoleh efek yang cepat dan langsung sampai sasaran. Sediaan parenteral ada sediaan yang digunakan dengan cara menyuntikkan obat ke dalam tubuh. Kemudian tujuannya di sini yang pertama, bila tubuh kekurangan air, elektrolit dan karbohidrat, maka kebutuhan tersebut harus cepat diganti. Kemudian pemberian infus memiliki keuntungan karena tidak harus menyuntik pasien berulang kali. Kemudian mudah mengatur keseimbangan keasaman dan kebasaan obat dalam darah. Sebagai penambah nutrisi pasien yang tidak dapat makan secara oral dan berfungsi sebagai dialisa pada pasien gagal ginjal. Kemudian ada syarat sediaan steril. Yang pertama yaitu syarat sediaan steril adalah sterilitas atau bebas kontaminasi pirogenik dan endotoksin, bebas partikulat, stabil secara fisika, kimia, dan mikrobiologi, isotonis serta isohidris. Kemudian syarat dari injeksi volume besar ialah harus steril, bebas pirogen, dan bebas dari bahan partikulat. Dikemas dalam wadah dosis tunggal, dalam wadah gelas atau plastik yang sesuai. Persyaratan dalam pembuatan infus intravena. Pertama, sediaan steril berupa larutan atau emulsi, bebas pirogen, sedapat mungkin dibuat isotonis dan isohidris terhadap darah. Kemudian infus intravena tidak mengandung bakterisida dan zat dapat. Larutan untuk infus intravena harus jernih dan praktis bebas partikel. Volume neto atau volume terukur tidak kurang dari nilai yang ada pada etiket sediaan. Lalu selanjutnya ada proses pembuatan LPP. Pertama yaitu formulasi. Formulasi LPP melibatkan pemilihan bahan yang tepat dan penentuan konsentrasinya. Ini termasuk penentuan komposisi larutan intravena seperti larutan garam, dextrosa atau elektrolit sesuai spesifikasi yang diinginkan. Lalu yang kedua ada persiapan komponen. Nah, komponen yang diperlukan termasuk bahan aktif farmasi atau API, eksipien dan pelarut diperoleh dan disiapkan sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Lalu yang ketiga ada pencampuran dan pembubaran. Komponen-komponen dicampur atau dilarutkan dalam wadah dan tangki yang sesuai. Langkah ini memastikan bahwa bahan-bahan terdistribusi dan terlarut secara merata untuk mencapai larutan yang homogén. Lalu yang keempat ada sterilisasi. Sterilisasi merupakan langkah penting untuk menghilangkan kontaminasi mikroba. Metode yang paling umum untuk mensterilkan LPP meliputi sterilisasi terminal seperti autoklaf dan pemrosesan aseptis yang melibatkan penyaringan larutan melalui filter sterilisasi. Lalu yang kelima ada pengisian dan pengemasan. Larutan LPP steril diisi ke dalam kantong atau botol menggunakan teknik dan peralatan aseptik. Wadah kemudian disegel untuk menjaga sterilitas produk. Kemasan dapat mencakup fitur tambahan seperti segel anti rusak dan pelabelan dengan informasi yang relevan. Lalu yang keenam ada kontrol kualitas. Selama proses produksi, pengujian dan inspeksi kontrol, kualitas yang ketat dilakukan untuk memastikan bahwa LPP memenuhi standar yang diperlukan untuk sterilitas, pH, osmolitas, partikel, dan potensi. Pengujian ini membantu memverifikasi keamanan, kemurnian, dan kemanjuran produk akhir. Lalu yang ketujuh ada pelepasan dan distribusi batch. Setelah LPP lulus, semua uji kendali mutu, LPP dilepaskan untuk didistribusikan ke fasilitas perawatan kesehatan atau apotek untuk digunakan dalam perawatan pasien. Lalu ini
D5, also D10, bida D5, bida D10. Kemasan volumenya yaitu botol infus plastik 500 ml. Terus yang kedua ada dextrosa dan NaCl. Kegunaannya yaitu mengganti cairan dan elektrolit bagi pasien yang kekurangan karbohidrat tanpa penyebab yang diketahui sebelum dan setelah operasi. Kandungannya yaitu dextrosa, natrium, dan klorida. Lalu yang ada mereknya yaitu Otsu KN1B. Kemasannya yaitu botol infus plastik 500 ml. Yang ketiga ada NaCl, yaitu kegunaannya untuk mengembalikan keseimbangan elektrolit pada kondisi dehidrasi. Kandungannya yaitu natrium dan klorida. Mereknya Otsu NaCl 0,9%, Etosol NaCl. Botol kemasan volumenya yaitu botol infus plastik 100, 250 dan 500 ml. Lalu yang keempat ada manitol. Kegunaannya yaitu diuretik osmotik. Misalnya pada gagal ginjal akut, pembersihan ginjal pada kasus keracunan, pengurangan tekanan intrarenal, dan penurunan edema. Kandungannya yaitu manitol. Mereknya manitol 20%. Maksudnya yaitu generik Otsu manitol 20, infusan M20. Lalu kemasan volumenya yaitu botol kaca 500 ml, botol infus plastik 250 dan 500 ml. Lalu yang kelima adalah rincer laktat, yaitu kegunaannya untuk menggantikan cairan dan elektrolit tubuh, khususnya pada pasien dengan kondisi volume dan tekanan darah yang rendah. Kandungannya yaitu laktat sodium, kalium, kalsium, dan klorida. Mereknya Otsu RI, Etosol RI, bida RI. Kemasannya yaitu botol infus plastik 500 ml. Ini merupakan contoh dari sediaan LP. Keuntungan dan kelebihan parenteral volume besar atau disebut LVP. Nah, keuntungannya yaitu ada memberikan pemberian cairan yang efisien dan terkendali, lalu dapat digunakan untuk infus obat yang lambat, memungkinkan dosis dan pemberian obat yang tepat, mendukung fleksibilitas dalam menyesuaikan konsentrasi elektrolit, mendukung pemberian nutrisi khusus melalui TPN. Lalu kelebihannya ada yang pertama resiko potensial kelebihan cairan, meningkatnya risiko kontaminasi selama penanganan dan penyimpanan, portabilitas terbatas dibandingkan dengan LSVP. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan SVP dan LVP. Ditinjau dari rentang volume itu sendiri, SVP merupakan volume relatif lebih kecil berkisar beberapa mili hingga 100 mili saja. Tetapi jika LVP biasanya volume lebih besar berkisar dari 100 mili hingga beberapa liter. Lalu yang kedua ditinjau dari kemasan. Untuk SVP sendiri dikemas dalam botol, ampul, atau jarum suntik yang sudah diisi sebelumnya. Tetapi untuk LVP disediakan dalam kantong plastik fleksibel atau kantong IV atau botol. Lalu berdasarkan rute pemberian untuk SVP sendiri diberikan secara intravena, intramuskular, ataupun secara subkutan. Tetapi untuk LVP biasanya hanya diberikan secara intravena saja. Lalu ada formula sediaan LVP infus rincer laktat. Yang pertama dari skalanya sendiri 0,0024 mili dengan bahan asam laktat, jumlahnya yaitu 2,40 mili. Lalu yang kedua ada 1,16 mg dengan natrium hidroksida, klorida 8%, dengan jumlah bahan 1,25 gram. Lalu selanjutnya yang ketiga ada 0,0003 mili, yaitu asam klorida encer 10% dengan jumlah bahan 0,70 mili. Lalu yang keempat ada 6 mg natrium klorida 3% dengan jumlah bahan 6,20 gram. Lalu selanjutnya ada 0,4 mg yaitu natrium klorida 5% dengan jumlah bahan 0,42 gram. Lalu 0,27 mg yaitu kalsium klorida dihidrat dengan jumlah bahan 0,291 gram. Dan yang terakhir ada secukupnya untuk air injeksi sesuai dengan sediaan yang diinginkan. Lalu cara pembuatannya sendiri yang pertama, kita melarutkan terlebih dahulu natrium klorida dalam 50 ml air, lalu ditambahkan asam laktat dan diaduk. Kemudian langkah yang kedua yaitu larutan dimasukkan pada langkah pertama dalam autoclave pada suhu 115 derajat Celcius selama 60 menit dan dibiarkan hingga dingin dan
kita memeriksa pH. Lalu yang ketiga, menambahkan asam klorida encer secara perlahan untuk menurunkan pH sediaan. 3 rentan 6,8 sampai 7 atau kurang lebih jumlah asam klorida encer sampai habis. Lalu yang keempat ada molarar natrium klorida 3%, natrium klorida 5% dan natrium klorida dihidrat dalam 0,5 liter air pada wadah terpisah sambil diaduk pada suhu 60 derajat Celcius. Lalu yang kelima yaitu penambahan larutan pada langkah keempat dalam larutan pada langkah ketiga lalu diaduk dengan kuat dan tepatkan volumenya. Yang keenam yaitu periksa pH antara 5 dengan 7. Yang ketujuh, saring menggunakan membran filter 0,45 UR sebelum penyaringan akhir dengan filter 0,22 dan diisi dengan ke dalam botol kaca tipe 1 510 ml. Lalu yang ke-8 ada botol kaca tipe 1 540 ml sambil menjaga kelarutan pada suhu 45 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius dan segera ditutup dengan menggunakan sumbat karet pegel abu-abu yang telah dicuci dan disterilkan pada suhu 116 derajat Celcius selama 30 menit dan ditutup dengan menggunakan aluminium foil dan plastik dengan 3 rangkap. Lalu yang terakhir yaitu sterilisasi botol menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang evaluasi fisika. Yang pertama, berdasarkan uji bahan partikulat itu sendiri, terdapat 2 metode yaitu uji jumlah partikel pengaburan cahaya dan juga uji partikel mikroskopis. Tujuannya yaitu untuk menghitung partikel asing soluble dengan rentan ukuran tertentu. Prinsipnya, prosedurnya dengan cara memanfaatkan sensor penghaburan cahaya. Jika tidak memenuhi batas yang ditetapkan, maka dilakukan pengujian mikroskopik. Pengujian mikroskopik ini menghitung bahan partikulat visible setelah dikumpulkan pada penyaring membran mikropori. Lalu hasilnya, apabila yang pertama, penghaburan cahaya, hasil perhitungan jumlah total butiran baku yang terkumpul pada penyaring harus berada dalam batas 20% dari hasil penghitungan partikel kumulatif rata-rata per mili. Lalu yang kedua yaitu mikroskopik. Injeksi memenuhi syarat jika partikel yang ada atau nyata atau menurut perhitungan dalam tiap unit tertentu diuji melebihi nilai yang sesuai dengan yang tertera pada Farmakope Indonesia. Lalu selanjutnya ada uji pH dengan menggunakan alat pH meter. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pH sediaan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Prinsipnya, pengukuran pH cairan menggunakan potentiometer, metri atau pH meter yang telah dibagikan sebagaimana semestinya yang mampu mengukur harga pH sampai 0,02 unit pH menggunakan elektrode indikator yang peka, elektrode kaca dan elektrode pembanding yang sesuai. Hasilnya, pH sesuai dengan spesifikasi formula sediaan yang kita carikan pada ini. Untuk evaluasi fisika selanjutnya yaitu uji kejernihan dan warna. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa setiap larutan obat suntik jernih dan bebas pengotor. Prinsipnya, wadah-wadah kemasan akhir diperiksa satu persatu dengan menyinari wadah dari samping dengan latar belakang hitam untuk menyelidiki pengotor berwarna putih dan latar belakang warna putih untuk menyelidiki pengotor berwarna. Selanjutnya, hasilnya akan memenuhi syarat apabila tidak ditemukan pengotor dalam larutan. Selanjutnya adalah uji kebocoran. Tujuannya memeriksa keutuhan kemasan untuk menjaga sterilitas dan volume serta kestabilisasian. Di sini prinsipnya terdapat 2 prinsip, yaitu yang pertama, untuk cairan bening tidak berwarna, wadah takaran tunggal yang masih panas setelah selesai disterilkan dimasukkan ke dalam larutan metilen biru 0,1%. Jika ada wadah yang bocor, maka larutan metilen biru akan masuk ke dalam karena perubahan tekanan di luar dan di dalam wadah tersebut, sehingga larutan dalam wadah akan berwarna biru. Yang kedua adalah untuk cairan yang berwarna, lakukan dengan posisi terbalik, wadah takaran tunggal ditempatkan di atas kertas sari atau kapas. Jika terjadi kebocoran, maka kertas sari atau kapas akan basah. Hasilnya adalah sediaan memenuhi syarat jika larutan dalam wadah tidak menjadi biru untuk prosedur A atau untuk larutan yang berwarna, untuk larutan yang bening atau tidak berwarna, dan kertas saring atau kapas tidak basah untuk prosedur B, yaitu untuk larutan yang berwarna. Selanjutnya adalah uji sterilitas. Tujuannya adalah untuk menetapkan apakah sediaan harus steril memenuhi syarat berkenan dengan studi sterilitas seperti yang tertera pada masing-masing monografi. Prinsipnya,
menguji sterilitas suatu bahan dengan melihat ada tidaknya pertumbuhan mikroba pada inkubasi bahan uji menggunakan cara inokulasi langsung atau filtrasi secara aseptik. Media yang digunakan adalah thioglikonaceae dan cybencasindiges. Hasilnya adalah memenuhi syarat apabila tidak terjadi pertumbuhan mikroba setelah inkubasi selama 14 hari. Jika dapat dipertimbangkan tidak absah, maka dapat dilakukan uji ulang dengan jumlah bahan yang sama dengan uji aslinya. Selanjutnya adalah evaluasi biologi. Yang pertama adalah uji endotoksin bakteri. Tujuannya itu untuk apa? Yaitu untuk mendeteksi atau kuantitasasi endotoksin bakteri yang mungkin terdapat dalam suatu sediaan. Prinsipnya, pengujian dilakukan menggunakan stimulus anobacteriaceae atau LAR. Teknik pengujian dengan menggunakan jendal gel dan fotometrik. Teknik jendal gel pada titik akhir reaksi dibandingkan langsung dengan enceran dari zat uji dengan enceran endotoksin yang dinyatakan dalam unit endotoksin FI. Teknik fotometrik atau metode turbidimetri yang didasarkan pada pembentukan kekerupan. Hasilnya adalah bahan memenuhi syarat jika uji kadar endotoksin tidak lebih dari yang ditetapkan pada masing-masing menu. Selanjutnya ada evaluasi biologi. Uji kerogen untuk volume sekali penyuntikan lebih dari 10 mili. Tujuannya untuk membatasi resiko reaksi demam pada tingkat yang dapat diterima oleh pasien pada pemberian sediaan injeksi. Prinsipnya, pengukuran kenaikan suhu kelinci setelah menyuntikkan alat uji secara IV dan ditunjukkan untuk sediaan yang dapat ditoleransi dengan uji kelinci dengan dosis penyuntikan tidak lebih dari 10 mili per kilogram BB dalam jangka waktu tidak lebih dari 10 menit. Selanjutnya ada penetapan potensi antibiotik. Aktivitas atau potensi antibiotik dapat ditunjukkan pada kondisi yang sesuai dengan efek daya hambatnya terhadap mikroba. Tujuannya untuk memastikan aktivitas antibiotik tidak berubah selama proses pembuatan larutan dan menunjukkan daya hambat antibiotik terhadap mikroba. Prinsipnya penetapan dengan lempeng silinder atau cawan dan penetapan dengan cara tabung atau turbidimetri. Hasilnya, potensi antibiotik ditentukan dengan menggunakan metode garis lurus, transformasi log dengan prosedur penyesuaian kuadrat terkecil dan uji linearitas. Terus selanjutnya ada pengawasan. Yang pertama wadah kaca. Wadah kaca pada prinsipnya terdiri dari silikon dioksida dengan jumlah yang bervariasi berbagai oksida seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium, aluminium, boron, dan besi. Tetrahedron silikon oksida membentuk jaringan struktural dasar kaca. Yang kedua ada wadah plastik. Pada cairan intravena volume besar, saat ini menggunakan kantong fleksibel dari PVC atau polivinyl klorida atau poliolefin pilihan. Ini memiliki keuntungan utama karena tidak memerlukan pertukaran udara. Yang selanjutnya adalah penutupan karet. Protein alergenik dari penutup atau support botol karet alam yang terlepas ke dalam cairan farmasi dapat menyebabkan beberapa reaksi alergi pada individu dengan alergi lateks yang menerima obat dari botol tersebut. Berikut ada daftar pustaka. Ya. Sekian presentasi dari kami, semoga materi membantu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.